Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dimanapun berada, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya bahwa segala sesuatu itu sudah merupakan catatan, sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan peristiwa besar seperti COVID-19, daun kering yang jatuh ke tanah pun itu sudah merupakan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kondisi sekarang ini, COVID-19, munculnya, mewabahnya virus corona, itu merupakan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul, katakan Muhammad, lan yusibana, tidak akan menimpa kepada kita semua, illa ma kataballah, kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah, lana, kepada kita. Jadi apa-apa yang terjadi di dunia ini, apa-apa yang terjadi oleh setiap makhluk di dunia ini, manusia, maka itu sudah merupakan tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang namanya qada, maka ada yang namanya qadar. Qada itu apa? Ketentuan Allah sejak azali tentang baik buruknya kejadian makhluk di dunia ini, termasuk manusia, baik dan buruk. Ada qadar. Kalau qadar adalah ketetapan Allah. Jadi ketentuan yang sudah terjadi, itu qadar. Atau qadar sering disebut dengan takdir. Maka kita sebagai orang yang beriman, saudara, harus mengimani, mempercayai atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman yang keenam itu adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada ketentuan Allah, baik ketentuan itu adalah bersifat baik yang kita terima ataupun buruk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak dalam rahim, ini turunan daripada ketentuan Allah, sejak dalam rahim umur 4 bulan, ketika ditiupkan ruh ke dalam rahim, di mana di situ ada janin, maka Allah di situ menentukan kapan kita mati, berapa umurnya, jodohnya siapa, rezekinya seperti apa, itu sudah ditentukan di umur 4 bulan dalam rahim. Makanya sunnahnya kalau mau kendurian, kalau mau selamatan, ngundang tetangga, sunnahnya itu di umur 4 bulan, umur kandungan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan COVID-19? Berkaitan dengan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu diketahui saudara-saudara, qada itu ada 2. Yang pertama adalah qada mubrom, yang kedua adalah qada mu'allaq. Sekali lagi, yang pertama qada mubrom, yang kedua qada mu'allaq. Qada mubrom apa? Qada ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah sama sekali. Kematian sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Lahir laki-laki, jangan coba-coba dirubah-rubah jadi perempuan. Lahir perempuan, diganti jadi laki-laki, itu sudah mubrom. Adalah qada ketentuan yang tidak bisa dirubah. Ada qada mu'allaq, yaitu ketentuan Allah yang bisa dirubah, yang dikaitkan dengan doa dan usaha manusia. Nah, kita hubungkan dengan COVID-19. Apakah COVID-19 ini ada termasuk qada mubrom atau qada mu'allaq? Ini termasuk kepada qada mu'allaq.
qada yang bisa dirubah. Contohnya apa? Ketika kita dinasibkan miskin oleh Allah, apakah bisa dirubah jadi kaya? Bisa. Usaha, cari kerja, mencari nafkah. Bodoh bisa dirubah jadi pintar dengan belajar, dengan kita menyekolahkan anak, dengan kita mengikuti kajian-kajian, hadir di majelis ilmu. Termasuk sakit, itu termasuk bagian daripada qada mu'allaq. Nah, COVID-19 ini termasuk bagian daripada itu. Tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa usaha lahir tidak menjamin akan berhasilnya tujuan. Ingat, di dalam surah Ar-Ra'd Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum tersebut yang akan merubahnya. Ini potensi ataupun peran kita dalam berusaha. Tetapi jangan lupa libatkan Allah. Intervensi Allah sangat menentukan. Apa itu? Doa. Karena COVID-19 merupakan bagian daripada qada mu'allaq yang bisa dirubah. Apa yang menyebabkan perubahan? Untuk merubah dari yang tadinya sakit menjadi sehat? Yang pertama tentunya, kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan dampak daripada sembarangannya kita mengkonsumsi makanan, maka jelas dalam agama Islam, makanlah yang halalan thayyiban. Selain halal, bergizi. Jangan yang bahaya-bahaya dimakan. Yang kedua, maka ada yang namanya sunnah Rasul, yang insya Allah kalau kita lakukan ini, akan kita terhindar daripada yang namanya penyakit, yaitu wudu. Wudu yang benar. Ketika pemerintah menyuruh mengkampanyekan cuci tangan, di dalam wudu ada cuci tangan. Kumur-kumur, menghirup ataupun memasukkan air ke hidung, itu merupakan salah satu usaha kita dalam rangka menangkal COVID-19. Rajin wudu, sudah cukup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apalagi? Patuhi perintahan ataupun protokol COVID-19. Memakai masker, physical distancing, social distancing, ikuti daripada protokol PSBB. Kita melakukan apa yang dilakukan ataupun yang diperintahkan ataupun yang disarankan oleh pemerintah. Jangan lupa juga doa. Maka Rasulullah SAW, saudara-saudara, menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berdoa menghindari daripada virus. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit gila. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit yang sangat buruk. Ini COVID-19 merupakan wabah. Yuk kita usir salah satunya dengan doa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai akhir daripada materi ini, COVID-19 merupakan rencana Allah, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yuk ketentuan ini kita hadapi. Kalaupun buruk, kita hadapi dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan tabah. Tapi jangan berhenti untuk berusaha. Karena ikhtiar kita yang akan merubah kita, yang akan menentukan baik buruknya nasib kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus COVID-19 ini yang sudah terkena. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Allah hadirkan vaksin yang insya Allah untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Khudma sopa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.